Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya dengan NIM 210772. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang latihan keterampilan psikologis. Seperti kita ketahui bahwa aspek keterampilan fisik dan keterampilan teknik dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan. Demikian halnya dengan aspek keterampilan psikologis, seperti keterampilan mengelola kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi harus juga dilatih secara teratur. Jika pengembangan aspek fisik dilatih dengan menggunakan metode dan bentuk latihan tertentu, seperti untuk daya tahan dilatih dengan metode latihan interval, latihan sirkuit, fartlek, dan lain-lain. Demikian juga dengan aspek keterampilan psikologis. Ada beberapa metode atau teknik yang biasanya digunakan untuk mengembangkan keterampilan psikologis, seperti penempatan tujuan, relaksasi, visualisasi, stlak, dan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam bab 3 ini akan dibahas secara lebih detail tentang latihan keterampilan psikologis atau physical skill training. Beberapa pokok pembahasan penting yang akan dikaji adalah perbedaan antara metode atau teknik dan keterampilan psikologis, diskursus tentang latihan keterampilan mental atau mental skill training, dan PST, urgensi dan efektivitas PST, pengukuran keterampilan psikologis dan tahapan PST. Baik, berikutnya metode psikologis. Metode psikologis berbeda dengan keterampilan psikologis. Metode adalah teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Sedangkan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Istilah latihan keterampilan psikologis atau physical skill training bisa dipadukan dengan latihan keterampilan mental atau mental skill training atau MST. PST adalah program latihan yang disusun secara metodis, sistematis, dan komprehensif sebagai sebuah metode, teknik, atau strategi belajar yang ditunjukkan untuk membina dan mengembangkan keterampilan teknik, taktik, fisiologis, dan psikologis secara simultan pada saat bersamaan. Berikutnya, setidaknya ada 3 alasan pokok mengenai PST masih belum banyak diterapkan dalam pembinaan olahraga, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman atlet dan pelatih. Yang kedua, adanya kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Yang terakhir, yang ketiga, masih terbatasnya waktu yang tersedia. PTS memainkan peran penting dalam meningkatkan penampilan olahraga atau atlet, sebab PTS dapat meningkatkan keterampilan aspek fisik, teknik, taktik, psikologis secara simultan. Ada sejumlah instrumen lain yang telah dikembangkan untuk mengukur keterampilan psikologis yang digunakan oleh atlet, antara lain Physical Skill Inventory of Sport, Athletic Scoping Skill Inventory, the of Performance Strategies, motivasi berprestasi, kepercayaan diri, dan the of Outstanding and Inspiring Style Sport, XT Scan Trends, Compass Inventory, dan lainnya. PST dapat pula diukur dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Tahapan dalam program tes penguasaan
tahapan latihan, dan tahapan evaluasi. Ada 3 komponen teoritis yang menetapkan proses impiodor dalam bidang olahraga dan pendidikan, yaitu strategi belajar, strategi pengelolaan, dan pengetahuan tentang belajar. Ketiga komponen tersebut dielaborasikan ke dalam 18 subkomponen, terdiri atas 7 subkomponen strategi belajar, 7 strategi pengelolaan, dan 4 pengetahuan tentang belajar. Berikutnya ada physical skill training dan sleep regulating strength. 1. Pengertian dan ubuntu sleep regulating learning. Holt dan Wedberg pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sasaran akhir dari PST adalah sleep regulating learning atau pengelolaan diri dalam belajar. SRL merupakan suatu strategi belajar atau berlatih yang dikembangkan dari teori triadik kognisi sosial dari Bandura, Sismer, dan Martinez pada tahun 1990. Tahapan program physical skill training seperti telah dijelaskan. Keterampilan psikologi harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan dalam sebuah kemasan program yang sistematis. Wedberg dan Gord pada tahun 2019 menyebutkan 3 tahapan dalam program PST, yaitu tahap pendidikan, penguasaan, dan tahap latihan. Untuk memperkaya pembahasan, penulisan kombinasi dengan penahanan program yang dilakukan oleh Cox pada tahun 2015. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.